Assalamualaikum Sobat Horor, gimana kabar kalian? Semoga kalian semua sehat ya, dan selalu dalam lindungannya. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan cerita horor yang kemarin, yang ditulis oleh Dio Seta, dan ini part yang terakhir. Bagi kalian Sobat Horor, yang belum bergabung di channel ini, yang baru mampir, ayo subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Support dari kalian yang bikin channel ini makin berkembang. Juga semangat dalam berbagi cerita horor terbaru selanjutnya. Oh iya, saya sarankan yang belum nonton part sebelumnya, tonton dulu ya part sebelumnya, agar cerita yang kalian tonton atau dengar di part ini dapat menyambung juga menyatu. Terima kasih. Penasaran dengan ceritanya? Inilah ceritanya. Danan, jangan dengerin setan itu, teriak Cahyo yang masih berusaha menahan demit-demit di alas mayit. Aku tidak menghiraukannya, dan mengikuti Laksmi yang berjalan menggandengkan tangannya di depanku. Nampaknya ia mengajakku ke sebuah candi di ujung sendang ini. Semua kenangan indah tentang Laksmi teringat dengan jelas di pikiranku ketika melihat senyumnya lagi. Perlahan Laksmi berjalan di depanku. Air dari sendang banyu ireng mulai menutupi hingga ke pinggangku. Namun sampai di tengah sendang, aku melepaskan tangan Laksmi. Sebuah gong tua dengan akar pohon beringin yang membatu berada di hadapanku. Sebelum Laksmi sempat menoleh, aku membacakan ajian penguat raga dan memukul sekeras-kerasnya ke arah batu itu hingga hancur berkeping-keping. Melihat reaksiku semua tercengang, setan itu membalikan badannya. Wajahnya terlihat sangat kesal. "Kamu menipuku?" ucap setan yang bersemayam dalam tubuh Laksmi. Aku mengambil bongkahan besar watu ringin yang tercerai-berai. Bersamaan dengan itu terlihat gong tua yang sebelumnya berada di atas batu ini. Sebuah tulisan terukir di benda tua itu. Ing, Sangisor, Witbanyan, Iki Manggon Layone, Sang Prabu Ki Rusman Basukarna. Di bawah pohon beringin ini, bersemayam jasad sang raja, Cahyo. Ki Rusman Basukarna, jangan-jangan, Mbah Rusman yang membuat gong ini, teriakku dari tengah sendang. Belum sempat mendengar jawaban Cahyo, setan Laksmi memerintahkan anak buahnya untuk menyerangku. Namun semua setan itu terbakar oleh ayat suci yang dibacakan Pasardi, yang mencoba mendekat ke arahku. Benar Mas Danan. Jika nama itu terukir di sana, berarti itu peninggalan beliau saat mengalahkan kutukan gending alas mayit dulu, ucap Pasardi. Watu ringin sudah di tanganku, namun apakah akan bekerja jika aku memukulkannya tanpa menggunakan kayu sebagai pegangannya? Tapi sepertinya tidak ada pilihan lain selain mencobanya. Aku mengangkat tanganku tinggi-tinggi, dan bersiap memukulkannya ke gong itu. Laksmi mendekat. Kali ini wajah mengerikannya telah menghilang. "Mas Danan, jangan, aku gak mau berpisah lagi." Sekali lagi pesona Laksmi mencoba mengganggu keteguhan hatiku. Namun aku tetap menjatuhkan tanganku, dan memukulkan sekeras mungkin gong tua yang sudah membatu di tengah sendang. Suara mendengung terdengar ke seluruh hutan. Sebuah distorsi besar terjadi antara alas mayit dan dimensi alam gaib. "Dengerin setan laknat. Walaupun kamu bawa puluhan wanita sepertimu ke sini, semua itu tidak akan bisa membeli kesetiaanku pada Sang Gusti Maha Pencipta." Aku memperingatkan setan yang bersemayam dalam tubuh Laksmi. Sekali lagi tanganku menggenggam watu ringin, dan memukulkannya sekeras mungkin. Kali ini aku melakukannya dengan mantra penguat raga agar suaranya bisa menggema hingga ke desa. Suara gamelan terhenti. Suara mendengung itu menyiksa setan-setan pengikut roh penari itu. Tak sanggup menahan siksaannya, setan itu keluar dari tubuh Laksmi. Makhluk-makhluk itu tak mampu menahan kekuatan besar yang muncul dari suara ini, hingga mereka memilih untuk mundur ke ruang distorsi dan kembali ke alam gaib. Sebelum meninggalkan alas mayit, demit dari tubuh Laksmi melepaskan kekuatan hitam, dan mengirimkannya kepada iblis Andaka yang sedang bertarung dengan Eyang Widarpa. "Andaka,
Kuberikan kekuatan Pati Gardapati padamu. Habisi mereka, dan bangkitkan aku lagi. Perintah makhluk itu sebelum meninggalkan alas mayit. Suara gong mendengung sangat lama, warga terlepas dari kutukan, dan segera meninggalkan alas mayit dengan bantuan Sekar. Setan-setan alas mayit pun tidak lagi mengikuti perintah Andaka. Mereka meninggalkan Sendang Banyu Ireng dan menjauh dari medan pertempuran ini. Sudah, hentikan perbuatanmu Andaka, ucap Cahyo yang mencoba membantu Eyang Widarpa. Setan itu masih diselimuti kekuatan hitam. Eyang Widarpa pun belum berani menyentuhnya. Jangan sombong, kekuatanku ini cukup untuk menghabisi kalian semua, ucap Andaka. Cahyo tidak sabar, ia memukulkan lengannya yang telah diperkuat dengan roh Wanasura, dan memukulkannya ke Andaka. Hanya dengan satu tangannya Andaka menahan serangan Cahyo, yang seharusnya dapat menghancurkan batu yang besar dengan sekali serang. Sebuah tendangan diarahkan kepada Cahyo, ia mencoba menahannya, namun terpental hingga tersungkur di tanah. Gila, kekuatan macam apa itu, ucap Cahyo dengan gelisah. Itu adalah kekuatan Andaka dan Gardapati, kedua patih kerajaan yang terkena tipu muslihat setan itu, ucap Eyang Widarpa. Merasa bahaya yang lebih besar, aku mendekat dan mencoba membantu Eyang Widarpa. Eyang, apa kita harus menyatukan kekuatan lagi seperti saat melawan Brakaraswana? Ucapku pada Eyang. Bocah asu, itu di alam gaib, yang bergabung denganku itu sukmamu. Kalau kita menggunakan kekuatan itu sekarang, kamu tidak akan bisa kembali lagi ke ragamu. Jelas Eyang Widarpa. Ia maju mendekat ke Andaka seolah bersiap melawannya. Biar aku sendiri yang menghadapi dia, ini urusanku yang belum terselesaikan. Tidak mungkin. Walaupun Eyang Widarpa sangat kuat, tapi aku tahu kekuatan ia saat ini masih jauh dari Andaka sekarang. Kami akan membantu. Cahyo berdiri dan mendekat ke Eyang Widarpa. Namun sebuah tendangan dari Eyang Widarpa menyapu tubuh Cahyo dan membuatnya terpental lagi. Itu bayaran karena sudah menyebutku demit tua gila. Kalian tidak usah ikut campur, Eyang Widarpa memaksa. Cahyo menggaruk-garuk kepalanya dan mencoba berdiri menghampirinya lagi. Nyimpen dendam itu gak baik mbah, ucapnya. Aku mengerti dengan maksud Eyang Widarpa, dan mencoba menahan Cahyo. Eyang, paling enggak, gunakan ini. Sebuah keris raga sukma peninggalan leluhurku, kulemparkan pada Eyang Widarpa. Tanpa berbicara sepatah kata pun, Eyang Widarpa menangkap keris itu dan memulai pertarungan. Sebuah tusukan dihujamkan ke tubuh Andaka, namun dihindari dengan mudah. Eyang melompat mundur dan menerjang kembali dengan lincah. Terlihat sebisa mungkin Eyang Widarpa menghindari pukulan dari Andaka, yang mungkin mampu memberikan serangan yang fatal. Hentikan Widarpa, tak ada satu seranganmu yang akan melukaiku, ucap Andaka dengan sombong. Kalau tidak akan melukaimu, tidak mungkin kamu menghindari serangan ini kan? Eyang Widarpa menerjang sekali lagi, dan kali ini tusukannya tepat di jantung Andaka. Berhasil. Akhirnya keris raga sukma menembus tubuh Andaka. Namun Andaka terlihat tidak bergeming. Saat keris dicabut lukanya kembali menutup. Aku sudah bilang, semua seranganmu tidak ada gunanya. Setan itu berkata dengan sombong di hadapan kami. Eyang Widarpa terlihat gentar. Semua serangannya benar-benar tidak ada artinya. Tanpa melewatkan kesempatan, Andaka memberikan serangan bertubi-tubi pada Eyang Widarpa. Cakaran hingga pukulan tanpa henti membuat Eyang Widarpa tak berdaya. Aku bersiap menolongnya, namun Eyang Widarpa tetap menahanku. Mundur, Eyang Widarpa tetap bersikeras menahan kami. Tapi, Eyang, aku mencoba melawan. Aku iki demit, wis orang duwe rogo, aku ini demit, sudah tidak punya raga, ucapnya pada kami. Nanging kowe, ojo nganti mati neng kene. Tapi kalian, jangan sampai mati di sini. Benar kata Eyang, dengan sedikit serangan dari Andaka saja kami bisa langsung kehilangan nyawa.
tapi aku juga tidak bisa jadi penonton saja. Aku mengingat mantra penyembuh yang diajarkan Palek, dan membacakannya untuk memulihkan kondisi Eyang Widarpa. Tampaknya Cahyo juga mengerti. Ia melakukan hal yang sama. Semoga saja ini dapat membantu. Mendadak, muncul api putih dari tubuh Andaka. Terlihat terjadi pemisahan kekuatan dari tubuhnya. Itu perbuatan Pasardi. Ia juga mencoba membantu Eyang Widarpa dengan mengirimkan api geni Baraloka ke tubuh Andaka. Melihat hal itu, Eyang Widarpa menyadari sesuatu. Bocah asu, apa benar jasad raja dikuburkan di sana? Eyang Widarpa bertanya sambil menolehkan wajahnya ke arah Watu Ringin. Itu yang tertulis di gong itu, Eyang. Jawabku. Sekali lagi hantaman keras diarahkan kepada Eyang. Namun ia menghindar, dan melompat sejauh mungkin. Nampaknya mantra penyembuh dari Palek bekerja juga pada Eyang Widarpa. Secepat mungkin Eyang melompat menghampiri ke tengah sendang, dan berdiri di atas Watu Ringin yang telah terpecah. Segera keris Raga Sukma ditusukkan ke tengah-tengah batu itu. Eyang berlutut layaknya seorang patih yang memohon kepada rajanya. Kulo nyuwun idin kanggo nyilih kekuatan Sang Prabu. Saya meminta izin meminjam kekuatan Sang Raja. Seolah menyambut perbuatan Eyang Widarpa, tanah mulai bergetar. Air di sendang Banyu Ireng surut masuk ke dalam tanah. Terlihat akar pohon beringin yang lebih besar di bawah kaki Eyang Widarpa. Sebuah kekuatan merasuki keris Raga Sukma yang ditancapkan oleh Eyang Widarpa. Merasa akan adanya bahaya, Andaka mengejar Eyang Widarpa dan menyerangnya. Namun Cahyo cukup cepat untuk memukulnya sekuat tenaga. Walaupun tidak bisa melukai Andaka, setidaknya Cahyo bisa memberi waktu. Gunakan api Baraloka sekali lagi sebesar yang kalian bisa. Perintah Eyang Widarpa. Aku dan Pasardi membacakan mantra pembakar menggunakan api geni Baraloka yang sudah membesar. Sekali lagi tubuh Aswangga terlihat menolak kekuatan kedua demit patih dari tubuhnya. Eyang Widarpa menarik keris Raga Sukma yang telah diselimuti kekuatan, dan menghujamkan ke jantung setan itu. Keris itu benar-benar menusuk dalam ke jantungnya. Kekuatan dari dalam keris melemahkan kekuatan kedua setan patih kerajaan itu. Dan kekuatan geni Baraloka berhasil melepaskan tubuh Aswangga dari roh Andaka. Tak melewatkan kesempatan, Eyang Widarpa menarik roh iblis itu mencabik-cabiknya, dan menghabisinya dengan keris Raga Sukma yang tergenggam di tangannya. Suara mengerang terdengar di seluruh alas mayit, seolah menandakan kekalahan setan itu dari pertempuran ini. Keheningan yang cukup lama terasa di tengah hutan yang gelap ini. Hampir tidak ada sisa kekuatan di tubuh kami setelah serangan terakhir tadi. Eyang Widarpa masih terduduk di atas Watu Ringin tepat di mana jasad sang raja dikubur. Kami mencoba berdiri dan menghampiri Eyang, dan ia mencoba berdiri sambil menatapku. Danan, saiki wis rampung. Danan, sekarang sudah selesai, ucap Eyang Widarpa padaku. Tunggu, kali ini Eyang memanggilku dengan nama, bukan lagi bocah asu. Iya mbah, kita bisa kembali sekarang. Aku membalas ucapan Eyang Widarpa. Tidak, urusanku sudah selesai di alam ini. Lanjut Eyang Widarpa. Maksud Eyang? Apa? Aku tidak mengerti dengan apa yang dikatakan Eyang Widarpa. Jasad sang raja sudah ditemukan. Kekuatan kedua patih sudah sirna. Sudah tidak ada lagi yang bisa membangkitkan kutukan gending alas mayit. Nyai Suratmi juga sudah tenang di alam sana. Aku sudah tidak ada urusan lagi di alam ini. Jelas Eyang Widarpa pada kami. Berarti saat ini Eyang sudah tenang. Cahyo mencoba memperjelas maksud Eyang Widarpa. Eyang hanya mengangguk. Sebenarnya aku cukup sedih walaupun Eyang kadang kasar dan tak terkendali. Tapi ia sudah menyelamatkanku berkali-kali. Danan mengerti Eyang. Rasa terima kasih Danan gak akan cukup. Tapi saat tahu Eyang sudah bisa pergi, Danan ikut senang. Ucapku pada Eyang Widarpa, sebuah kekuatan besar akan sirna dariku. Entah nanti apa aku sanggup saat menghadapi musuh seperti Andaka maupun Brakaraswana.
simpan lagi keris raga sukma ke dalam sukmamu. Lafalkan mantra leluhur itu saat kamu dalam bahaya. Eyang Widarpa memberikan keris raga sukma kembali padaku. Apa Eyang Widarpa akan datang saat aku membaca mantra itu? Tanyaku. Ia hanya menggeleng. Keris raga sukma itu adalah hadiah sang raja saat aku menyelamatkannya keluar dari kerajaan. Dan mantra itu kubuat untuk melindungi keturunanku. Jelas Eyang Widarpa, saat kamu membaca mantra itu, dengan keris raga sukma di genggamanmu, leluhurmu yang lain akan datang membantu. Sepertinya aku mengerti dengan yang dimaksud Eyang Widarpa. Namun aku khawatir, makhluk apa yang akan datang saat aku menggunakan mantra itu lagi. Eyang Widarpa menoleh ke arah Pasardi. Jaga desa Windualit, jadilah kepala desa, dan gunakan api geni Baraloka untuk membersihkan seluruh hutan ini. Pesan Eyang kepada Pasardi. Sampaikan salamku pada Pak Demu. Eyang berpaling dan berjalan meninggalkan kami. Rohnya menghilang bersama rintikan hujan yang mulai reda. Pagi mulai datang. Kami kembali ke desa. Terlihat Sekar masih sibuk mengurus warga desa yang terluka. Tapi sepertinya cukup banyak warga desa yang sudah sehat dan ikut membantu. Kami memutuskan tinggal beberapa hari, sambil sedikit membantu memulihkan kondisi desa, setelah hilangnya kutukan gending alas mayit. Di sisa waktu kami di sana, kami saling bertukar ilmu dengan Pasardi, dan menikmati keindahan alam di desa Windualit, yang sebelumnya tertutup oleh kutukan. Mas Danan, Mas Cahyo, yakin udah mau pulang? Tinggal di sini lebih lama juga gak masalah kok, ucap Pasardi saat kami bersiap untuk kembali. Tuh Cahyo, mau tinggal di sini gak? Tar kangen lagi sama Sekar, ujarku sambil meledek Cahyo. Enak aja, kalau kangen kan tinggal main kesini lagi. Iya kan Sekar, ucap Cahyo sambil melirik ke arah Sekar. Iya, Mas Cahyo bisa kesini kapan aja kok, langsung ngajak orang tua juga gak apa-apa. Sekar menjawab ucapan Cahyo dengan tersipu malu. Aku tertawa kecil, tapi rupanya tidak dengan Cahyo. Ia termenung saat Sekar berkata mengenai orang tua Cahyo. Heh, lampu ijo tuh. Aku menepuk bahu Cahyo menyadarkannya dari lamunannya. Iya, ya udah, kami izin pamit ya. Sekar jaga baik-baik kedua orang tuamu ya, ucap Cahyo pada Sekar dan segera kami meninggalkan desa Windualit, desa terpencil di kaki Gunung Merapi yang menyimpan banyak misteri. Oke teman-teman, gimana tuh? Tadi ceritanya? Tulis di kolom komentar bawah. Bagi kalian yang punya pengalaman atau cerita horor, boleh kirimkan ke email atau WhatsApp yang ada di deskripsi YouTube saya. Sebelum berpamitan, jangan lupa ya subscribe channel ini, agar kalian tidak ketinggalan cerita horor selanjutnya.